Kita lanjutkan pembahasan di surat Al-Baqarah ya. Setelah kemarin Allah menginformasikan kepada manusia bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Alkitab yang dimana kitab ini tidak ada keraguan ya, di dalamnya hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, maka Allah jelaskan siapa orang bertakwa itu. Maka orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka beriman, meyakini, mempercayai ya, dan membenarkan bil ghaibi, dengan perkara yang gaib ya. Perkara yang gaib ini di dalam tafsir Jalalain ya, termasuk di dalamnya adalah al-ba'ats atau hari kebangkitan. Kenapa ditekankan kepada hari kebangkitan hal gaib ini? Karena banyak orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Bahkan di dalam Al-Quran berkali-kali orang-orang ahli kitab itu menanyakan, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang Allah akan bangkitkan lagi? Gitu. Mereka tidak percaya kalau sudah mati jadi tulang belulang bercampur dengan tanah ya sudah selesai. Bahkan kata Allah, mereka akan dibangkitkan sebagaimana pertama kali mereka diciptakan. Ya, itu. Jadi al-ba'as, perkara yang gaib yang wajib kita yakini diantaranya adalah hari berbangkit, ya. Hari kiamat, di mana nanti ketika malaikat Israfil sudah meniup trompet yang kedua kalinya, ya, ditiup trompet yang pertama hancur dunia. Ya, digambarkan banyak dalam Al-Quran ya tentang kiamat ini. Di antaranya adalah Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, ya, terus Al-Waqi'ah dan sebagainya. Itu ayat-ayat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ketika ditiup trompet yang pertama, maka gunung-gunung berterbangan, manusia-manusia itu seperti apa? Seperti anai-anai, ya, seperti raron berterbangan. Gunung-gunung berterbangan, ya, seperti bulu dan sebagainya. Itulah kedahsyatannya. Lalu trompet yang kedua ditiupkan, maka manusia-manusia yang sudah mati itu bangkit kembali. Ya, bangkit kembali. Dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, maka disitulah nanti kita akan mengalami namanya hisab, namanya mizan dan sebagainya. Dan kita akan diberikan kitab catatan kita. Ya, selama kita hidup sampai mati, maka di situ ada catatan. Sekecil apapun amal di situ ada, sekecil apapun kemaksiatan di situ ada. Ya, maka kita tidak bisa lagi menolak, tidak lagi bisa berbohong. Nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulutnya. Ya. Wa tashhadu arjuluhum. Ya. Bersaksi kaki-kaki mereka. Ya. Bersaksi tangan-tangan mereka. Mulutnya dikunci. Jadi yang di dunia banyak ngomong dikunci, ya, yang nggak pernah ngomong disuruh ngomong. Bahkan kulit-kulit kita ini ngomong. Ya, nanti di hadapan Allah bersaksi. Makanya kita yakini ya bahwa orang yang bertakwa itu kata Allah yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, meyakini adanya perkara gaib. Lalu apalagi wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Maka orang beriman itu wajib ya menegakkan salat. Maka kalau ada orang mengatakan dia beriman tapi tidak salat, maka imannya bohong. Ya, bahkan sholat menjadi tolak ukur semua amal. Ya. Semua amalan akan diterima sesuai dengan sholatnya. Maka kata Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis ya, awwalu ma yuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat tentang seorang hamba adalah sholat. Idza saluhat saluha amalu kullu. Kalau baik sholatnya maka baik semua amalnya. Ya. Wa idza fasadat fasada amalu kullu. Kalau buruk sholatnya maka buruk semua amalnya. Maka sholat ini penting. Ya, jangan diremehkan.
Kadang ada ya, karena sekarang lagi usum puasa, usum Ramadan, anu tara sarolat oke milu puasa. Ya. Dikiranya itu akan berpahala, tidak. Tapi ente sholat. Jadi jalma anu puasa ente sholat seperti jalma pakai baju atau pakai celana gitu. Ya. Itu. Orang yang sholat tidak puasa, serba baik. Ya. Dia berdosa. Ya. Maka sholat menjadi barometer semua amal. Ya. Maka ketika sholatnya beres, artian beres itu sholatnya benar. Ya. Tidak fawailul lil musallin. Karena tidak semua orang yang sholat selamat. Ya. Ulah rumasa orang tos sholat, tos ahli surga. Ya. Masya Allah. Fawailul lil musallin, kata Allah. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang seperti apa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang di dalam sholatnya dia lalai, malaweng pun bahasa orang. Ya, iya. Sahun oleh ulama dibagi 3, sahun qabla sholat, sahun fis sholat, sahun ba'da sholat. Ya, sahun qabla sholat menunda-nunda waktu. Sahun fis sholat di dalam kaifiat dan di dalam kehusuan. Sahun ba'da sholat adalah setelah sholat, tidak diaplikasikan. Kata Allah, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi dia tidak menjadikan sholatnya tanha anil fahsya. Maka kata Rasulullah, man sholata la yanhahu anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak menjadi dekat dengan Allah, bahkan lebih jauh. Ya, itu. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah sholat merasa ahli surga, belum. Ya. Sekarang kalau kita lihat orang yang sholat secara zahir banyak. Ya, banyak. Tetapi terkadang sholatnya hanya sekedar itu ritual. Karena kalau benar orang itu sholat, ya, contoh saja, kita ini sholat berjamaah, ya, itu amalan sholat berjamaah di masjid. Kita di masjid berjamaah pasti punya imam. Tapi setelah keluar dari masjid selesai sholat, bubar, ya, imam-imam, makmum-makmum masing-masing. Jadi di luar sholat kita tidak punya imam, tidak punya pemimpin, maka sholatnya tidak berguna. Ya. Jadi hadis tadi, hadis tentang awalu ma yuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamah, itu adalah bagi orang-orang yang hidupnya terpimpin. Bagi orang-orang yang hidupnya berjamaah. Orang yang tidak berjamaah, sholatnya tidak berguna. Ya. Tidak berguna. Maka kata Allah, amalan mereka nanti di hari kiamat seperti debu di atas batu yang licin, ditiup angin, bersih. Ya. Mereka mengira membawa pahala yang banyak di hadapan Allah. Terus bangga, wih, orang boga pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, pahala haji. Ya, begitu menghadap kepada Allah, cek Allah itu ayat sedikit. Ya, karena apa tadi? Ibadahnya tidak sesuai dengan aturan Allah. Maka hati-hati, ya. Maka kita mudah-mudahan, ya, kita sudah ada dalam jamaah, kita sedang mempraktikkan Al-Quran, mempraktikkan syariat-syariat Allah, maka mudah-mudahan Allah menerima. Ya, Allah terima sholat kita, Allah terima saum kita, Allah terima semuanya. Ya, baik, mudah-mudahan senantiasa kita terus ya berusaha istiqomah di dalam melaksanakan semua syariat-syariat Allah. Baik, mari kita sempurnakan dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.